Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkisah. Tentunya channel dimana akan membahas semua misteri yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan menyelami topik yang misterius tentunya serta kontroversi. Dukun. Yap, sosok ini yang sering muncul di dalam cerita-cerita kuno kita, tapi jarang kita pahami secara mendalam apa itu dukun. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dulu agar kita tetap semangat membuat video-video terkait tentang misteri-misteri yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Ingat, video ini bukan untuk mendukung atau menolak praktek perdukunan, tapi untuk memahami fenomena ini dari sudut pandang ilmiah. Oke, jadi apa sih sebenarnya dukun itu? Simpelnya, dukun itu adalah seorang yang ahli dalam ramuan penyembuhan tradisional atau yang dianggap punya kemampuan khusus dalam hal penyembuhan. Paham ya? Itu pengertian dukunnya. Kita harus satu pemahaman dulu nih, harus satu pengertian dulu. Kalau pengertian teman-teman dukun adalah seperti yang saya sebutkan tadi, maka lanjut tonton video ini. Tapi jika pemahaman dukun di kepala teman-teman bukan seperti yang saya sebutkan, lebih baik teman-teman skip video ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menjelajahi timeline kemunculan istilah dukun dan prakteknya. Oke, siap-siap. Yang pertama yaitu zaman prasejarah. Meskipun istilah dukun belum dikenal, peran serupa sudah ada. Buktinya, lukisan gua di Sulawesi Selatan yang berusia kurang lebih sekitar 44.000 tahun, menggambarkan sosok yang mirip syaman atau dukun. Yang kedua, ada di abad 4 hingga 15 Masehi. Di era kerajaan Hindu-Buddha muncul istilah wong pinter atau orang pintar dalam prasasti dan naskah kuno seperti Nagara Kartagama. Ini bisa dianggap sebagai cikal bakal konsep dukun itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada di abad 15 hingga 19 Masehi. Saat Islam masuk, praktek perdukunan bercampur dengan unsur-unsur Islam. Kita bisa lihat ini dalam naskah-naskah Primbon Jawa yang mencampurkan unsur Islam dan kepercayaan lokal. Lalu nomor 4 yaitu ada di abad ke-19 hingga 20. Istilah dukun mulai sering muncul dalam catatan-catatan etnografi Belanda. Snogus Horgunje misalnya menulis tentang praktek perdukunan di Aceh pada tahun 1906. Nah, menarik ya. Meski zaman sudah berubah modern, dukun tetap eksis loh. Kenapa ya? Para ahli yang meneliti tentang dukun bilang ada beberapa alasan. Pertama, dukun sering jadi tempat curhat dan konseling. Kedua, ritual-ritual yang dilakukan bisa bikin tenang. Ketiga, obat herbal yang dikasih kadang memang manjur. Dan yang terakhir, yang paling penting, dukun itu bagian dari budaya kita. Kembali lagi, dukun yang saya maksud adalah dukun sesuai yang saya sebutkan di awal tadi. Paham itu dulu ya, jangan dilompat-lompat. Sekarang, kita akan membahas lebih dalam tentang aspek spiritual dukun. Ini yang mungkin sedikit banyak orang penasaran ya terkait tentang ini. Yang pertama yaitu komunikasi dengan alam gaib. Dukun sering mengklaim bisa berkomunikasi dengan roh atau leluhur. Penelitian yang dilakukan oleh Margaret Mead, antropolog terkenal, pernah meneliti praktek trans di Bali di mana dukun berbicara dengan alam gaib. Ingat tadi, trans ya. Teman-teman bisa cari di Google trans itu apa, lalu teman-teman bisa baca banyak artikel di sana tentang itu. Oke, yang kedua yaitu tentang ritual dan upacara. Dari yang sederhana sampai yang rumit, ritual dukun punya banyak bentuk. Ada yang namanya kuda lumping di Jawa, di mana dukun memimpin ritual yang melibatkan trans dan kerasukan. Baik lagi, trans dan kerasukan. Yang ketiga, mantra dan doa. Dukun sering menggunakan mantra yang diyakini punya kekuatan magis. Amin Sweni, seorang peneliti, pernah menganalisa mantra-mantra ini secara linguistik. Apa hasilnya? Teman bisa langsung googling aja, namanya Amin Sweni. Nanti saya taruh di deskripsi ya, beberapa bukti, dan kalau ada link saya akan cantumkan linknya. Nanti teman-teman cek aja di deskripsi, langsung teman-teman googling saja.
karena namanya kayak nama-nama orang luar, agak susah lidah saya menyebutkan. Oke, keempat, penggunaan objek sakral seperti keris, batu akik, dan jimat-jimat. Dukun sering pakai benda-benda yang dianggap punya kekuatan supranatural. Kembali lagi, yang dianggap punya kekuatan supranatural. Walter William Scott bahkan menulis buku khusus tentang ini. Bayangin, Walter William Scott bahkan menulis buku khusus tentang ini. Yang poin kelima yaitu adalah penyembuhan spiritual. Banyak dukun yang mengklaim bisa mengusir roh jahat atau menyeimbangkan energi. Roy E. Jordan pernah meneliti praktek ini di Madura. Gimana hasilnya? Silahkan cek. Nanti saya kasih namanya di deskripsi biar teman-teman nggak salah menulis nama, lalu tinggal teman-teman copy aja yang ada di deskripsi, langsung di search di Google. Silahkan baca penelitian terkait tentang ini. Yang bikin peneliti makin penasaran, praktek-praktek ini sering mencampur berbagai tradisi. Ada unsur animisme, Hindu, Buddha, bahkan Islam. Keren kan ya? Jadi bukan hanya Islam saja, semua agama termasuk dalam campuran itu. Karena di Indonesia mayoritas adalah Muslim saat ini, maka yang dipakai lebih dominan adalah yang ya seperti itu. Teman-teman paham kan apa yang maksud? Tapi ingat, meski menarik, kita tetap harus kritis. Jangan sampai tertipu atau malah membahayakan diri sendiri atau keluarga. Nah, gimana menurut teman-teman? Apa dukun ini cuma tahayul atau ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, buat yang penasaran dan mau tahu lebih dalam, coba deh buka buku-buku yang aku cantumin di deskripsi. Tapi ingat, tetap kritis bacanya. Oke deh, segitu dulu dari aku. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah dan aspek spiritual dukun di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.